Apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita sehat, dan pada kesempatan ini kita masih belajar di bab 3, yaitu praktik lintas bidang. Bagian B yaitu produk teknologi informasi dan komunikasi. Sejak awal lahirnya sebuah komputasi bermula dari kegiatan menghitung angka-angka yang telah dilakukan oleh manusia sejak berabad-abad lampau, di mana manusia sudah mengenal angka dan perhitungan, misalnya pada zaman manusia purba. Yang pertama, mengembangkan artefak komputasional. Kata komputer pertama kali digunakan secara umum pada tahun 1613 dengan makna mengacu pada perhitungan aritmatika. Seiring perkembangan zaman dan juga teknologi yang ada, kita melihat kata komputer berubah makna menjadi sebuah mesin untuk melakukan komputasi. Komputasi modern dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah sebagai berikut, yaitu teknik komputer biometrik, akurasi, kecepatan, problem volume besar, kompleksitas, dan modeling. Implementasi komputasi di berbagai bidang. Di sini, saat melakukan perhitungan, komputasi menggunakan komputer canggih yang di dalamnya tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah perhitungan secara efektif dan efisien. Yang kedua kita pelajari adalah implementasi komputasional di berbagai bidang. Yang A, geografi. Geografi merupakan sistem informasi dalam mengelola data yang memiliki informasi spesial sebagai salah satu bentuk komputasi modern di bidang geografi. Yang berikutnya kita lihat masih keterangan tentang bidang geografi. Ada 5 komponen dasar: perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan metode yang lain. Sedangkan bagian B adalah kimia. Implementasi komputasi modern di bidang kimia, yaitu penggunaan ilmu komputer untuk membantu menyelesaikan masalah kimia, misalnya penggunaan superkomputer dan menghitung struktur dan sifat molekul. Sedangkan yang C adalah matematika. Implementasi komputasi modern di bidang matematika dapat dijumpai pada numerical analysis sebagai sebuah algoritma untuk menganalisis masalah-masalah matematika. Yang D adalah biologi atau bioinformatika. Bioinformatika didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisis untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi yang dirangkai dengan ilmu komputer, matematika, fisika, biologi, dan ilmu kedokteran yang saling menunjang dan saling bermanfaat satu dengan yang lainnya. Bagian E adalah ekonomi, yang bertujuan untuk mempelajari titik pertemuan antara ilmu komputer dengan ruang lingkup komputasi keuangan, statistika, pemrograman komputasi ekonomi, hingga proses pengembangan alat bantu untuk pendidikan ekonomi. Yang F adalah fisika. Fisika di sini bertujuan untuk mempelajari gabungan antara ilmu fisika, computer science, dan matematika terapan dengan menggunakan simulasi maupun penggunaan algoritma yang tepat. Yang berikutnya adalah sosiologi. Di sini sosiologi sebagai penggunaan metode komputasi dalam menganalisa fenomena sosial yang terjadi. Baik, tadi kita sudah lihat yang kedua, sekarang yang ketiga, mengembangkan produk TIK komputasional. Perkembangan teknologi informasi dan komputer makin memudahkan manusia dalam bekerja. Itulah yang menjadi dasar para ilmuwan IT terus melakukan pembaharuan dalam komputer dan informatika, di antaranya menyediakan fasilitasi komputasi berkinerja tinggi. Di sini ada 2 hal, yaitu analisis big data dan komputasi mobile. Analisis big data adalah komputasi berkinerja tinggi. Ini digunakan banyak perusahaan sebagai media analisis big data. Sedangkan komputasi mobile berkembang pesat di tengah perkembangan gadget yang berperan sebagai wahana interaksi manusia dengan komputer, ya. Baik, kita lihat yang keempat adalah hak kekayaan intelektual dalam produk teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya, perlindungan haki atau intellectual property right diberikan kepada penemu atau inventor sebagai insentif untuk melakukan penemuan atau inovasi-inovasi lainnya, dan diberi hak monopoli dalam jangka waktu tertentu atas semuanya tersebut. Kita lihat di sini pengertian haki sendiri adalah mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut dalam bentuk kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Berikutnya bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.
Ada beberapa yang Ibu tunjukkan di video pembelajaran ini, namun anak-anak bisa tambahi di buku paket atau LKS. Di sini ada 3, yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baik, tadi kita udah lihat 3 contoh, lalu sekarang kita lihat saksi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu tentang tindak pidana. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah mempelajari ya di bagian B tadi. Kita bisa back sebentar ke belakang. Kita lihat dari awal ya. Dari awal itu bagian B, yaitu adalah kita back sebentar ya. Di bagian B kita mempelajari produk teknologi informasi dan komunikasi. Lalu bagian nomor 1 mengembangkan artefak komputasional. Lalu yang berikutnya implementasi komputasional di berbagai bidang. Lalu yang nomor 3 yaitu yang ketiga kita lihat mengembangkan produk TIK ya, teknologi informasi dan komputasi komputasional. Lalu yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual dalam produk TIK. Baik, tugas informatika pada kesempatan ini Ibu sudah share di Google Classroom dalam bentuk link, karena anak-anak akan mengerjakan soal-soal essay di Google Form. Salam sehat dan tetap semangat belajar.